Baik, kita di bab 6 akan belajar terkait dengan analisis komponen utama yang terdiri dari tiga bab. Bab pertama terkait dengan koefisien komponen utama dan skor komponen utama. Bab kedua menentukan banyaknya komponen utama. Dan bab ketiga pengenalan korelasi kanonik dan komponen utama. Langsung saja beranjak ke ringkasan pada bab pertama. Nah, komponen utama sendiri atau prinsipal komponen analisis atau biasa kita sering disebut dengan PCA, ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan tetap mempertahankan sebanyak mungkin informasi. Nah, dua metode umum yang paling umum digunakan pada PCA itu tentang matriks seragam beragam atau covariance matrix dan matriks korelasi atau correlation matrix. Nah, yang pertama terkait dengan matriks seragam beragam. Nah, pada pendekatan ini, komponen utama merupakan kombinasi linear dari variabel asli. Nah, secara matematis, komponen utama dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel sebagai berikut. Nah, di sini vektor AI menunjukkan bahwa bobot atau weight untuk setiap variabel dalam komponen utama. Nah, selanjutnya, ini ragam atau variance dari komponen utama dihitung sebagai berikut. Nah, ini menggambarkan seberapa besar variabilitas dari komponen utama. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan covariance antar komponen utama dengan formula sebagai berikut. Ini menunjukkan apakah komponen utama tersebut saling berkorelasi atau tidak. Pada PCA, kita berusaha membuat covariance antara komponen utama menjadi nol, sehingga komponen-komponen tersebut tidak berkorelasi. Kemudian yang terakhir terkait dengan proporsi variasi yang dijelaskan oleh komponen utama ke K. Nah, di mana lambda K ini adalah nilai eigen atau eigenvalue yang menunjukkan seberapa besar variance yang dijelaskan oleh komponen utama ke K dibandingkan dengan total variance. Selanjutnya, pada matriks korelasi, pada pendekatan ini, sebelum melakukan PCA, variabel-variabel biasanya distandarisasi. Nah, standarisasi variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini penting dilakukan karena ketika variabel-variabel memiliki satuan pengukuran yang berbeda, sehingga setiap variabel berkontribusi secara seimbang dalam analisis setelah distandarisasi. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan komponen utama pada variabel yang sudah distandarisasi dinyatakan sebagai berikut. Nah, di mana V pangkat setengah ini adalah matriks kovarian dan mu ini adalah vektor rata-rata. Nah, rumus ini digunakan untuk mengubah data asli ke dalam bentuk komponen utama yang baru yang sudah distandarisasi. Next, kita ke bab kedua, yaitu cara menentukan banyaknya komponen utama. Nah, terdapat beberapa cara untuk menentukan banyaknya komponen utama dalam analisis komponen utama atau PCA. Yang pertama yaitu kriteria Kaiser. Nah, kriteria ini merupakan sebagai salah satu cara komponen utama dengan eigenvalue atau akar ciri lebih dari satu akan dipertahankan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya komponen tersebut menjelaskan lebih banyak varians daripada data variabel asli. Kemudian yang kedua menggunakan script plot. Nah, script plot ini merupakan bentuk grafik yang menampilkan nilai eigen terhadap nomor komponen. Nah, jumlah komponen utama dipilih berdasarkan titik elbow, di mana penurunan nilai eigen menjadi lebih datar. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan cumulative explained variance. Nah, ini memilih jumlah komponen yang menjelaskan presentasi tertentu dari total variance, biasanya 70-90%. Nah, kemudian komponen utama dipertahankan hingga cumulative variance mencapai batas yang ditentukan. Yang keempat yaitu parallel analysis, membandingkan eigenvalue dari data asli dengan eigenvalue dari data acak. Komponen dengan eigenvalue lebih besar dari data acak akan dipertahankan. Kemudian cara terakhir yaitu menggunakan cross validation. Nah, menggunakan teknik validasi silang ini untuk menentukan jumlah komponen yang memberikan kinerja prediktif terbaik. Nah, ini sebagai contoh penerapan dalam kasus data buah, analisis PCA menggunakan dua komponen utama sudah mencukupi karena yang pertama, kedua komponen memiliki eigen lebih dari satu. Kemudian, dua komponen tersebut menjelaskan 93,7% dari total variance. Dan yang ketiga, script plot menunjukkan titik elbow setelah komponen kedua. Nah, untuk kasus data lingkungan, dua komponen utama dipilih karena mereka memiliki eigenvalue lebih dari satu dan menjelaskan 63,9% dari total variance. Hasil ini digunakan untuk regresi menghasilkan model yang signifikan secara statistik. Nah, mungkin cukup untuk
bab 6. Sampai bertemu di modul selanjutnya.